Terima kasih Anda masih bersama kami di Kasih Paham. Kita tadi sudah banyak bicara, Pak Handoko tadi bilang ya kemenangan presiden itu kan dulu kemenangan rakyat. Dan bagaimana cara mengerti bahasa rakyat. Kalau menurut Mas Uki dari teman Ganjar, oh yang dimaksud presiden itu adalah Pak Ganjar gitu. Nah cuman saya mau ke Mbak Devi kembali. Halo Mbak Devi. Mbak Devi bisa mendengar suara saya? Bisa. Oke. Mbak Devi gini. Tadi kan Mbak Devi bilang bahwa kalau ngomongnya ke elit, biasanya politisi atau dalam hal ini presiden akan berbicara dengan high level konteks gitu ya. Tapi dalam beberapa kesempatan justru presiden ini sangat-sangat straightforward. Contoh misalnya ketika beliau ini ngomong menyinggung Pak Prabowo 2024 nih, bilang kayak, nah nanti ini waktunya Pak Prabowo gitu. Nah, jadi kapan ini kira-kira nih, apakah ini harus kita maknai sebagai sebuah hal yang literal atau enggak? Enggak. Oke, jadi kan begini, menariknya Pak Jokowi kita lihat dari data rating kepuasan, tingkat kepercayaan publik pada beliau, kalau misalnya dibandingkan dengan presiden sebelumnya, beliau tetap stabil gitu ya. Jadi tetap di atas terakhir 66,4% kan bahkan gitu ya. Artinya dari 10 orang yang jalan, 6 hampir 7 orang tuh support beliau. Ini yang kemudian menjawab kenapa kemudian siapa yang menjadi preferensi beliau akan sangat penting bagi 7 orang yang percaya sama beliau ini. 6-7 orang yang percaya pada beliau ini gitu ya. Jadi kalau 10 orang jalan, 7-nya atau 6 ini minimal pasti support dan percaya Pak Jokowi. Kenapa support dan percaya? Sederhana. Karena berarti kebijakan yang dilakukan oleh beliau itu betul-betul dirasakan manfaatnya. Sederhananya demikian gitu ya. Nah, oleh karenanya akan menjadi penting bagi 6 atau 7 orang ini gitu ya, 66% ini, hampir 70% ini untuk tahu kira-kira yang berikutnya akan bisa memuaskan saya juga nggak ya? Akan membuat saya percaya juga nggak ya? Karena yang Pak Jokowi yang sekarang ini, we're very pleased, kita happy banget nih. Makanya ya angkanya jauh di atas, beda dengan presiden sebelumnya. Karena nggak mungkin membandingkan Pak Jokowi dengan non-presiden gitu ya. Kita harus membandingkannya dengan sesama presiden, karena hari ini beliau masih presiden. Nah, presiden yang sebelumnya kan terjun bebas gitu ya. Padahal apa yang dialami oleh Pak Jokowi juga beratnya bukan main. Berbagai tantangan baik itu bencana alam, bencana sosial, bencana politik itu banyak sekali. Tapi tingkat kepercayaan masyarakat tetap tinggi karena bagi masyarakat sederhana. Presidenku bisa bantu saya kayak di soal sosial nih. Aku bisa makan nggak nih, sesederhana itu. Dan itu ditunjukkan lewat hasil survei. Makanya apapun yang dilakukan Pak Jokowi dan hebatnya beliau adalah jadi beliau kapan harus dimaknai secara literal, harafiah gitu, kapan kita bisa menganggap bahwa ini cuma pernyataan untuk menggerakkan elit aja gitu Mbak? Kalau orang Indonesia karena alam mental kita adalah secara umum adalah masyarakat high context, itu udah nggak perlu diajarin. Gitu ya, itu kita bisa memang masyarakat high context itu kelebihannya adalah kita membaca sesuatu yang tersirat. Jadi kalau masyarakat high context yang menjadi pemegang kuasa adalah masyarakat yang menginterpretasikan. Beda dengan masyarakat low context, tanggung jawab komunikasi ada pada orang yang mengkomunikasikannya gitu. Jadi ini satu hal yang sudah menjadi DNA masyarakat kita. Jadi kita nggak usah pusing soal itu. Tapi yang paling penting adalah bagaimana memang apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi ini akan terus terang akan dinanti masyarakat, karena 60% lebih itu suka dengan beliau gitu. Nah, ini yang menariknya adalah artinya apa? Presiden yang pertama kali di Republik ini yang bisa punya pendukung tanpa harus pakai kendaraan apapun dengan kondisi tingkat approval yang tinggi, ya ini Pak Jokowi. Jadi apapun yang beliau lakukan, gerak-geriknya, simbol bajunya saja itu akan bisa menggerakkan ekonomi. Kita tahu bagaimana misalnya di awal-awal presiden Mbak Devi, terima kasih Mbak Devi. Pak Jokowi dengan baik. Jadi apapun karena approval rate tinggi, jadi apapun yang dilakukan memang akan membuat semua orang bergerak. Dan semua orang bergerak, ya elit juga bergerak, relawan juga bergerak, dan semuanya merasa bahwa jangan-jangan kita tahu nih. Kita jadi ahli membaca tafsir semua nih, Pak Handoko Mas Uki ya. Jadi, nah nanti kita lanjutkan lagi, masih ada waktu sebentar lagi kita akan bahas soal membaca sinyal dari presiden ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kasih Paham.